Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh soleha? Ketemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran bertema hati tentram dengan berperilaku baik dengan subtema ikhlas. Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran yang kita akan ajari menjadi ilmu yang barokah. Berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan ice breaking dulu sehingga kita tambah semangat dalam belajarnya. Dengarkan ibu dulu ya. Adab anak yang soleh ketika berbicara, berkata dengan jujur, suara lembut dan santun, tidak mengutuk teman atau dengan membentak. Suara jelas agar teman faham. Aku anak yang Islam, yang cinta sama Allah, sholat yang 5 waktu, tak pernah ku tinggalkan. Demi Allahu Rabbi, Allah Rabbul Izzati. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Yuk anak soleh-soleha, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Adab anak yang soleh ketika berbicara, berkata dengan jujur, suara lembut dan santun, tidak mengutuk teman atau dengan membentak. Suara jelas agar teman faham. Aku anak yang Islam, yang cinta sama Allah, sholat yang 5 waktu, tak pernah ku tinggalkan. Demi Allahu Rabbi, Allah Rabbul Izzati. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Tepuk tangan. Pertama-tama, kenapa ibu akan mengajak kalian dengan belajar tentang ikhlas? Tujuannya adalah 1. Memahami makna ikhlas. Yang kedua, mencontoh perilaku ikhlas. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kita harus paham materinya terlebih dahulu. Yuk kita mulai belajar. Pengertian ikhlas adalah niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah itu anak-anak tidak memandang kepada rupa dan harta yang kita miliki. Namun Allah melihat hati dan amal yang kita kerjakan. Nah, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Bagaimana ikhlas itu? Yang disebut dengan ikhlas yaitu mengerjakan suatu kebaikan berupa apapun yang itu niatnya hanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh ridhonya Allah. Kita akan mendapatkan ridhonya Allah
Syaratnya melakukan segala sesuatunya itu harus ikhlas tanpa mengharap apapun kecuali dari Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas anak soleh soleha. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. QS Al-Bayyinah ayat 5. Dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan bahwa kita hanya menyembah Allah dan mengharap kepada Allah segala sesuatunya hanya karena Allah. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, ibu akan memberikan gambaran contoh perbuatan yang mengandung di dalamnya itu adalah pesan ikhlas. Nah, yang ada di dalam gambar ini, gambar apa anak-anak? Alhamdulillah, benar. Anak yang lagi sholat, berarti beribadah. Nah, beribadah di sini anak-anakku yang soleh dan soleha, kita itu harus ikhlas. Bukan karena takut kepada ibu, bukan karena takut kepada orang tua bapak, bukan takut kepada guru atau yang lainnya. Tapi apa? Kita ibadah karena Allah. Berarti ikhlas karena Allah semata. Contoh yang kedua, di sini ibu menyisipkan gambar seorang anak yang belajar. Kita belajar adalah bentuk ikhtiar, bentuk usahanya kita supaya kita bisa berilmu. Tujuannya ilmu untuk bekalnya kita menjalani kehidupan. Ya. Nah, untuk belajar itu anak-anak juga harus dilandasi dengan hati yang ikhlas supaya ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah. Contoh selanjutnya, di sini ibu memberikan contoh seorang anak yang mengasihkan uang kepada seorang, ya betul, pengemis. Berarti sedekah. Ya. Berarti sedekah di sini maksudnya mengandung makna ikhlas anak-anak, juga hanya mengharap kepada Allah semata. Jangan kita bersedekah biar disanjung orang, biar dibilang baik sama orang. Itu tidak boleh. Nanti itu disebut penyakitnya hati yang disebut dengan riya. Di belakang ibu akan jelaskan apa itu riya. Ya, berarti bersedekah hanya mengharap ridho Allah. Contoh selanjutnya, di sini adalah gambar orang yang mencangkul sawah. Nah, itu anak-anakku yang soleh dan soleha, bentuk dari ikhtiarnya kita sebagai manusia untuk bisa bertahan hidup. Berarti kita berikhtiar, berusaha bagaimana kita bertahan hidup dan bisa menjalankan perintah Allah. Ya, berarti bukan karena biar kita itu dapat pahala, kita bekerja karena saya lapar, saya butuh. Diusahakan niatnya mulai sekarang dirubah anak-anak. Dengan niat apa? Lillahi ta'ala, karena Allah semata, karena Allah yang menyuruh kita untuk berikhtiar dan berusaha
Ha, jadinya selain kita mendapat hikmah dari ikhtiar, kita juga dapat mendapat pahala dari Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, orang yang berperilaku baik, hidupnya akan tentram, akan nyaman, akan bahagia. Karena apa? Berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dan banyak yang mencintai kita. Dalam artian banyak yang menyenangi kita. Dalam beramal, niatnya itu apa katanya ibu tadi? Harus lillahi ta'ala. Harus karena Allah ta'ala. Bukan karena ingin dipuji sesama manusia. Contoh lagi, menolong orang lain. Itu harus ikhlas anak-anak. Bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Karena itu katanya ibu tadi merupakan perbuatan riya. Riya itu apa ibu? Perbuatan riya itu adalah perbuatan yang tidak baik dalam artian ingin dipuji, ingin dianggap baik sama sesamanya, sama orang lain. Itu yang disebut dengan riya. Dan sifat riya adalah salah satu sifat yang tidak terpuji dan juga tidak disenangi oleh Allah. Nah, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah dengan kalian sudah mengerti apa yang disebut dengan ikhlas, bagaimana kita harus berbuat dengan ikhlas. Berarti kalian sudah menyelesaikan dan memahami apa yang disebut dengan ikhlas, yang merupakan pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, semoga pelajaran yang kita pelajari sekarang semoga diridhoi oleh Allah dan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Baiklah, kita akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.